Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membersamai kalian yaitu dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama tentang etika profesi hukum, yaitu pengantar etika profesi hukum. Yang mana pada pengantar kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika profesi hukum, apa tujuan kita belajar etika profesi hukum, apa manfaatnya, dan lain sebagainya, yang mana kita dapat memahami secara garis besar apa dan tujuan kita belajar etika profesi hukum. Nah, untuk menjadi sarjana yang profesional, sarjana yang dapat menyampaikan dan menggunakan ilmunya dengan baik, terutama di bidang hukum, maka materi atau mata kuliah etika profesi hukum ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa saksikan videonya sampai habis agar kita tidak gagal paham dan kita mampu menjadi atau menguasai materi ini dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar etika profesi hukum, yang mana sebelum mata kuliah itu dimulai pastilah ada yang namanya pengantar. Nah, pengantar ini gunanya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar, yaitu kenapa sih kita belajar etika profesi hukum, atau apa sih istimewanya, kemudian kenapa milih mata kuliah ini, kenapa nggak mata kuliah yang lain aja gitu loh. Nah, disinilah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat tersebut, sehingga kita tahu apa sih arah dan tujuan manfaat dari kita belajar mata kuliah etika profesi hukum. Nah, karena apa? Ya, kita sebagai calon sarjana hukum yang seharusnya kita juga memahami aspek-aspek hukum, baik itu dari pidana, perdata, sehingga sampai kepada perilaku kita terhadap atau dengan orang lain. Bahkan perilaku kita baik dengan orang lain di pengadilan ataupun dimanapun juga, sehingga marwah dan wibawa lembaga hukum tersebut terjaga di mata masyarakat, dan masyarakat juga percaya kepada kita. Baiklah, selanjutnya yang pertama adalah apa itu etika profesi hukum. Etika profesi hukum adalah ilmu yang membahas tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Jadi, yang namanya etika profesi hukum ini sebuah patokan ya, atau bahan acuan. Nah, yaitu tentang kesusilaan, ya, mana yang seharusnya dikerjakan, mana yang boleh dikerjakan, yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang berprofesi dalam bidang hukum atau yang berkaitan dengan hukum, yang mana hal tersebut baik dan buruk. Nah, jadi ini tidak atas berdasarkan agama atau ada tiada, tidak. Jadi semua nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral yang ada, baik secara adat istiadat atau secara logika ataupun secara agama, itu dipadukan. Nah, kalau secara agama nanti yang Islam akan memaksa aturan Islam kepada agama lain. Kalau yang adat nanti ada aturan suku, sebuah suku dipaksakan ke suku yang lain. Maka yang namanya etika profesi hukum ini tidak terikat dengan
agama ataupun suku ataupun yang lain yang secara spesifik. Nah, jadi ini khusus untuk profesi yang mana mengatur larangannya apa, yang harus dikerjakan apa, bagaimana bersikap dan lain sebagainya. Nah, yang mana tentang kesusilaan tersebut sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesia dewasa ini. Dikenal beberapa subjek hukum berpredikat profesi hukum, yaitu seperti polisi, jaksa, penasihat hukum seperti advokat atau pengacara, kemudian notaris. Nah, ini semuanya termasuk dalam dalam profesi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan adik-adik sekalian bisa nanti menjadi polisi ataupun jaksa ataupun penasihat hukum atau notaris dengan melanjutkan kuliah yang lebih spesifik lagi. Kemudian selanjutnya adalah mengapa harus belajar etika profesi hukum? Kenapa sih harus belajar ini? Kok nggak belajar yang lain saja? Atau kenapa sih mata kuliah ini ada di sini? Nah, kok tidak di tempat lain aja? Yang pertama, sebab pertama yaitu etika merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi, yang mana tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, etika profesi hukum inilah termasuk dari pendidikan etika yang sudah dicanangkan dan diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum atau kalau dalam kampus keislaman itu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum harus belajar mata kuliah ini. Nah, ini sudah menjadi tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi, yang mana dalam undang-undang tersebut dikatakan tujuan pendidikan tinggi adalah satu, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, juga berbudaya untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, tujuan pendidikan tinggi adalah dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional, serta peningkatan daya saing bangsa. Nah, ini juga berguna untuk daya saing kita dengan negara-negara lain, agar kita ini tidak terbelakang pendidikannya dengan negara-negara lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang keempat, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah salah satu atau beberapa poin pasal ya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian alasan yang kedua, mengapa harus belajar etika profesi hukum, yaitu sebagai pedoman menentukan sikap profesi hukum di tengah-tengah banyaknya orientasi atau pandangan moral di masyarakat. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat Indonesia itu sangat majemuk. Ada yang dia itu dalam hidupnya itu memegang prinsip adat istiadat, ada yang memegang prinsip agama baik Islam ataupun non-Islam, ada yang seenaknya sendiri dia. Nah,
ada yang memegang prinsip misalkan yang lain ya, apa pandangan moralnya. Jadi berbagai pandangan moral yang berbeda-beda itu dalam etika profesi hukum dijadikan satu, diambil nilai-nilai yang baik, nilai-nilai universal, sehingga dapat menjadikan pedoman untuk menentukan sikap. Bagaimana sih sikapnya kita jika misalkan yang bersalah itu adalah saudara kita sendiri, sedangkan kita polisi, atau kita penegak hukum, atau yang kita adili, atau kita seorang hakim dan yang diadili tersebut adalah misalkan guru kita sendiri, dan itu hanya perkara sepele misalkan. Nah, itu bagaimana? Nah, maka itulah yang diatur dalam etika profesi hukum. Bagaimana kalau misalkan ada dulu yang pernah menolong kita atau guru kita minta tolong bahwasanya anaknya tersangkut hukum dan kita misalkan menjadi hakim atau menjadi pengacara dalam kasus tersebut. Nah, dia mohon-mohon agar anaknya dibebaskan. Nah, itu bagaimana? Nah, inilah kita diberi mata kuliah ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Agar apa? Profesionalitas, keadilan, tanggung jawab kita itu sesuai dengan aturan profesi kita. Nah, tidak terikat dengan adanya kedekatan personal secara tidak langsung. Nah, kemudian selanjutnya, apa tujuan mata kuliah etika profesi hukum? Nah, apa sih tujuannya? Kita belajar ini, repot-repot belajar begini, apa tujuannya? Yang pertama, menghasilkan sarjana hukum yang sujana dan susila, yang bermoral baik, tidak mudah disuap, tidak mudah memutuskan perkara. Maksudnya itu kalau dia suka orangnya ini hukumannya ringan, kalau dia nggak suka hukumannya berat, nggak bisa. Nah, menguasai ilmu hukum, terampil dan profesional, arif bijaksana dan berkelakuan baik. Nah, kalau kita misalkan seorang hakim, kemudian suka pergi ke misalkan bar, nah, itu kan gimana itu sebagai seorang hakim kan? Apakah baik moral tersebut? Nah, misalnya yang kedua, sebab pembaharuan terhadap sistem hukum nasional harus didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang profesional, berkemampuan, berwibawa, serta bersikap dan berperilaku sebagai pengayom masyarakat. Nah, bukan karena kita sebagai penegak hukum terus semena-mena, gitu kan? Jual beli kasus, misalkan, ayo wani piro, misalkan begitu. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam mata kuliah ini, karena kita ketika dihadapkan di masyarakat nanti, dihadapkan di lapangan, itu akan menemui hal-hal tersebut, yang mana hal tersebut sebenarnya hanya personal, hanya oknum, bukan aturan itu sendiri atau sistem itu sendiri. Tapi ya bagaimana lagi, namanya orang berbeda-beda ya, punya keadaan yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda. Nah, semuanya ingin enaknya sendiri, misalkan ingin sukses sendiri atau lain sebagainya. Maka inilah yang mengatur profesi kita, mengatur tindak tanduk kita sebagai seorang profesi hukum. Kemudian selanjutnya adalah posisi etika profesi hukum. Nah, maksudnya posisi itu apa? Sebenarnya etika profesi ini apa sih? Posisinya di mana sih dalam perkuliahan ini? Dia masuk apa dia? Atau hukum kah? Atau hanya yang lain? Yang mana ternyata letak atau posisi etika profesi hukum dalam sebuah adalah termasuk cabang dalam ilmu filsafat. Jadi etika profesi hukum ini masuk dalam cabang ilmu filsafat, yang mana secara garis besar ya, cabang ilmu filsafat itu banyak sekali, tapi secara garis besar yang namanya cabang ilmu filsafat itu ada 3.
Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, cabang filsafat yang tiga ini, yang secara umum, yang pertama adalah ontologi. Apa sih ontologi? Adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. Pada cabang ini antara lain dapat dimasukkan cabang filsafat yang disebut metafisika. Kemudian yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas pengetahuan. Nah, pada kelompok ini dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat seperti logika, filsafat ilmu, dan metodologi. Selanjutnya, cabang filsafat yang ketiga namanya adalah aksiologi, yang mana etika profesi hukum atau pendidikan etika ini masuk dalam aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai. Nilai yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap perilaku manusia, yang berkaitan dengan orang lain. Dengan kata lain, etika membicarakan tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia sebagai manusia. Nah, nilai seperti inilah yang disebut dengan moral. Nah, inilah letak atau posisi etika profesi hukum di dalam khazanah keilmuan yang ada di dunia saat ini. Nah, kemudian selanjutnya kekhasan etika profesi hukum. Apa maksudnya? Kekhasan etika profesi hukum adalah sebab wilayah kerja penyandang profesi ini memang syarat dengan implikasi-implikasi etis. Sedangkan profesi hukum adalah profesi yang eksis melayani masyarakat yang berhadapan langsung dengan otoritas kekuasaan, seperti terdakwa butuh advokat di pengadilan. Nah, atau misalkan kita ingin mempunyai izin berdagang atau izin mempunyai toko dan lain sebagainya atau rumah, itu berkaitan dengan notaris. Kemudian itu masuk dalam legal hukum ya, di Indonesia ini. Makanya etika profesi hukum ini punya kekhasan sendiri. Nah, yang mana kita bersinggungan dengan masyarakat, berhadapan dengan masyarakat, yang mana masyarakat tersebut berhadapan dengan otoritas kekuasaan, yaitu pengadilan. Nah, otoritas penguasaan yaitu pengadilan tersebut. Maka etika profesi hukum ini mempunyai kekhasan sendiri di ranah ini. Kemudian selanjutnya adalah manfaat belajar etika profesi hukum. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab. Karena dengan belajar ini kita tahu mana sih tanggung jawab kita, mana yang bukan tanggung jawab kita. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, tanggung jawab kita terhadap sejawat, seprofesi, kemudian tanggung jawab kita terhadap klien, atau tanggung jawab kita terhadap otoritas kekuasaan di mana tempat kita bekerja. Kemudian yang kedua adalah menekankan prinsip profesionalitas. Nah, seorang pekerja yang baik, seorang yang punya profesi yang baik, pasti menekankan prinsip profesionalitas. Dia harus bersikap adil pada siapapun, menurut aturan yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan kedisiplinan. Menghasilkan kedisiplinan di sini yang namanya lembaga hukum dan orang-orang yang ada di situ akan dilihat kedisiplinannya. Nah, karena dia istilahnya yang mengawasi, yang tahu hukum, yang mempelajari, sehingga dilihat apakah dia itu juga disiplin. Disiplin dalam hal menjalankan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum.
aturan-aturan berkaitan dengan hukum. Apakah dia disiplin menjalankan yang telah ditetapkan atau tidak? Nah, kemudian yang keempat adalah menghindari campur tangan dari pihak lain. Nah, istilahnya profesi tersebut tidak bisa diintervensi oleh orang lain atau pihak lain, diatur-atur oleh pihak lain, tidak bisa. Mentang-mentang duitnya banyak misalkan, nah, dia bisa membeli jabatan, bisa megang misalkan pejabat apa, sehingga kalau dia mau apa-apa, mau pengen melanggar hukum, dia santai saja. Karena dia merasa sudah hukum itu tidak melekat pada dirinya sendiri, aturan itu nggak melekat pada dirinya, dia seenaknya sendiri. Sedangkan penegak hukumnya, dia nggak bisa apa-apa karena dikasih duit. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kemudian yang kelima adalah melindungi hak pekerja. Nah, orang-orang yang berprofesi dalam bidang hukum itu juga mempunyai hak-hak sendiri. Bukan hanya dituntut untuk tanggung jawab, profesional, disiplin, terus tidak mudah tergoda oleh rayuan orang lain dengan diberi uang atau diberi barang-barang yang lain, bukan. Tapi dia juga mempunyai hak. Nah, mempunyai hak yang mana hak itu melekat pada dirinya. Itu hak dilindungi. Kemudian dia juga mempunyai hak untuk menjalankan profesinya sebagaimana mestinya tanpa intervensi dari yang pihak lain. Kemudian selanjutnya adalah menolong penyelesaian permasalahan. Ini yang terakhir ini adalah manfaat belajar etika profesi hukum yang pada intinya kita akan bahas lebih jauh lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah pada semester ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan-pembahasan tentang etika profesi hukum. Dan bagi adik-adikku sekalian yang ingin menjadi penegak hukum atau berkecimpung dalam profesi hukum, silahkan ya. Saya dukung, silahkan. Akan tetapi ingat, yang namanya moralitas atau etika itu harus kita pegang erat-erat, harus menjadi pedoman kita. Nah, jangan dilihat, jangan memperhatikan atau istilahnya itu mudah dipengaruhi oleh orang lain atau mudah tergoda, atau dia mempunyai tujuan sendiri, yaitu kepentingan pribadi yang menguntungkan sehingga menabrak atau melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut atau profesi tersebut. Nah, walaupun setiap negara itu berbeda-beda aturannya, akan tapi kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun kita tidak sedisiplin ya istilahnya seperti orang Jepang atau negara-negara maju lain, akan tetapi kita harus meningkatkan keprofesionalan kita sebagai penegak hukum agar kita layak dipandang oleh orang lain sebagai penegak hukum yang profesional. Nah, inilah materi kita yang pertama, yaitu tentang pengantar etika profesi hukum. Semoga yang saya sampaikan dapat mudah difahami dan kalian juga dapat meresapi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.